Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali pertama ya kita ketemu. Oke, untuk meeting 4 sampai 6, ya, oh ya, saya tanya kabar dulu ya. Apa kabar ini semuanya? Baik, Mbak Cindy. Baik ya. Sebagian besar sudah kenal saya ya, atau ada yang baru kali ini ketemu gitu. Udah ya. Anggap aja udah lah ya. Atau emang ada yang baru kali ini ketemu nih? Just want to know aja nih. Kayaknya udah pernah ketemu juga kali ya, karena udah semester berapa ini kalian? Semester 2, Mbak. Semester 2, alhamdulillah ya. Perjalanan masih jauh ya, sabar. Ya, nggak berapa lagi, nggak usah dihitung ya. Dilalui aja ya, kuliah emang kayak gitu. Oke, baru kali ini juga ya saya mengampu mata kuliah bela negara ya. Mungkin di semester depan akan bertambah Pancasila ya, but I'm not sure ya. Jadi untuk materi di minggu keempat, 5, dan 6 itu ketemu saya terus nih ya. Nah setelah UTS saya nggak ada lagi di pertemuan face to face untuk lecture kayak gini ya. Nah nanti akan di rolling dengan dosen-dosen lain gitu ya. Nah, untuk pertemuan 4 ini ya, nanti kita akan ada tugas di dalam kelas ya, jadi tidak tugas rumah. Sudah ada kelompoknya belum? Belum ada yang punya kelompok di sini? Belum? Kalau belum nggak apa-apa. Belum ya, Najwa? Mata kuliah ini belum ada. Belum ada. Kira-kira di sini berapa orang nih partisipannya? Di sini 39 ya. Dibuat aja mungkin 7 kelompok ya untuk pokoknya pertemuan 4, 5, 6 di saya selalu tugas ini aja, tugas diskusi di kelas gitu ya. Nah, nanti mungkin 7 kelompok bisa mingle ya satu sama lain kan sudah saling kenal juga ya, sudah 1 semester berlalu. Nanti akan saya mintakan gitu ya untuk membahas studi kasus gitu dikaitkan dengan materi kita hari ini yaitu identitas nasional dan jati diri bangsa ya. Mungkin saya langsung ke sini kali ya. Sebentar. Apa sih sebetulnya identitas nasional? Tanda-tanda bahwa, oh iya, ini tuh identitasnya bangsa Indonesia deh. Ini tuh kayaknya identitasnya bangsa Jepang deh, gitu. Apa sih kira-kira? Feel free ya, jawab aja silakan. Kalau kalian ada insight gitu. Apa yang menandakan identitas gitu. Wah, kalau Mbak Cindy nih pasti pakai jilbab, ini pasti Mbak Cindy. Kalau nggak pakai jilbab bukan saya. Mbak Cindy juga, tapi di luar kelas gitu ya. Nah, identitas itu biasanya yang melekat ya, yang melekat, tanda yang melekat di kita gitu. Kira-kira apa? Kalau bangsa Indonesia gitu bisa dikenal orang, wah ini pasti bangsa Indonesia. Gitu. Ini pasti warga negara Indonesia. Warna kulit Dari mungkin, Mbak. Warna kulit ya? Iya. Tapi warna kulit orang Malaysia, Brunei juga sama kita. Bahasa mungkin, Mbak. Bahasa ya, bahasa Indonesia. Enggak, kalau warna kulit bisa gitu ya, tapi agak kurang bisa dibedakan. Ini jujur saya bilang ya, mungkin saya sudah pernah juga cerita gitu ya. Saya dulu kan belum pakai hijab ya. Jadi kan kulitnya kan sawo matang, rambutnya sepinggang gitu ya, rambut diikat gitu. Nah terus pakai boots gitu ya, waktu di luar gitu kan, pakai coat. Terus ada yang bilang saya bahkan orang Amerika Latin, bukan orang Indonesia.
Saya pikir kan akan dekat-dekat ya, paling dikira orang Filipina gitu ya, atau orang Malaysia atau orang apalagi misalnya ada yang mikir gue Kamboja gitu ya, nggak tahu dah gitu ya. Tapi rasanya kalau daerah Laos, Thailand itu kan matanya lebih tipis ya, lebih sipit gitu. Nah, sehingga perlu diidentifikasi gitu ya. Karena warna kulit ya memang warna kulit Asia ya begini, kalau Kaukasian mungkin lebih terang gitu ya, lebih pucat. Kemudian kalau Mongolia dia lebih kuning gitu ya. Nah, tapi kalau untuk identitas nasionalnya sendiri biasanya dari bahasa gitu ya, betul. Kemudian apalagi kira-kira? Ini apa nih gambar di Lambang sini nih? negara, Mbak. Ya, negara ya, lambang negara. Lambang negara tuh yang mana? Bendera mungkin, Mbak. Ya, bendera, bendera, kemudian burung Garuda ya, itu juga ya masuk lambang. Bendera kita ada nggak yang nyamain? Ada Mbak. Ada, mana tuh? Monaco. Monaco, good. Apa yang membedakan sama Monaco? Merahnya lebih gelap. Ya, ada yang kelas tadi bilang merahnya lebih terang, kelas yang ini bilang merahnya lebih gelap gitu ya. Nanti kita cari tahu lagi ya. Yang pasti memang mirip ya bendera Monaco dengan Indonesia. Namun seingat saya ukurannya pun berbeda ya, rasionya berbeda. Kemudian apa lagi yang bisa jadi identitas? Lagu kebangsaan, Mbak. Lagu ya, tepat ya, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Apalagi kira-kira? Beragam budaya, Mbak. Budaya, budayanya yang mana aja nih? Herta. Mungkin dari bahasanya, terus pakaian mungkin, Mbak. Pakaian mungkin kita pecah-pecah, maksudnya pakaian mungkin tidak terlalu tersegregasi ya, tidak terlalu terfragmentasi karena sampai ke Myanmar juga mereka pakai sarung. Pernah lihat KTT ASEAN? Lihat ya, bahkan mereka pakai sandal jepit kan? Itu. Sehingga harus kita kerucutkan lagi gitu ya. Nah, budaya mungkin ya betul bisa bisa pakaian, tapi pakaian mungkin tidak ini ya, yang lebih spesifik misalnya gitu, batik gitu ya. Nah, batik mungkin tidak ada yang punya gitu ya, kecuali misalnya kalau Malaysia punya motif batik, motif corak gitu ya, ya terserah mereka menamakan apa gitu kan. Nah, kemudian mungkin makanan ya. Makanan mungkin memang mirip ya, tapi kan lebih termodifikasi misalnya. Makanan kita cukup banyak, beragam, dan terpapar gitu ya, terpengaruhi ya oleh budaya-budaya bangsa lain ya, bisa Arab, kemudian India ya, kemudian Cina gitu ya. Nah, itu masuk ke kita gitu, sehingga jadilah cuisine kita beragam seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat gitu ya, identitas nasional ada sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah ya. Jadi selalu dengan wilayah terikatnya. Ada hukum perundang-undangan, ada hak dan kewajiban, pembagian kerja berdasarkan profesi gitu ya. Kemudian sebetulnya ya, saya screenshot sebentar ya. Sebetulnya ada 3 identitas utama dari satu bangsa ya. Yang tadi kalian sebutkan budaya, bahasa gitu ya, bahkan agama belum ada yang nyebutin tuh tadi ya. Nah, bahkan agama, kemudian pulau ya, itu masuk dalam identitas alamiah ya. Sementara identitas lainnya ada identitas fundamental ya yang berlandaskan hukum, kemudian satu lagi identitas instrumental ya. Nah, ini yang perlu kita cermati ya.
Jadi kalau identitas instrumental itu lebih kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian bahasa, bendera, lambang ya, dan lagu kebangsaan ya. Nah, ada sebetulnya 3 karakteristik identitas nasional ya. Yang pertama persamaan nasib, sama-sama melawan kolonial ya, sama-sama melawan penjajah. Kemudian kesatuan, pastinya kesatuan Indonesia, meski dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau di dalamnya, Indonesia tetap bisa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini cukup unik ya, cukup berat juga sebetulnya, karena negara-negara lain misalnya yang heterogenitasnya bahkan tidak sama, tidak seberagam kita, tidak setinggi kita, mereka berbentuknya federal ya. Sementara kita bersyukur ya bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan ya. Kemudian keinginan untuk merdeka. Nah, ini sama ya, keinginan untuk merdeka, semua orang semua orang menginginkan kemerdekaan gitu ya, dan ini berlaku untuk seluruh bentuk penjajahan ya. Jadi ini pun tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kita menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ya. Kemudian ada beberapa contoh ya identitas nasional. Nah, ini tadi kalian agak lupa nih. Heritage ya. Yang situs-situs sejarah ini juga masuk. Kalau orang luar bilang, "Oh, saya kenal Indonesia. Indonesia itu punya Borobudur." Ya, itu masuk identitas. Ya, masuk gitu. Jadi peninggalan sejarah itu pun masuk dalam identitas nasional. Kemudian batik, ini tadi saya bilang ya, kerucutkan, karena banyak juga suku-suku di Indonesia yang pakaiannya mirip ya. Misalnya kalau kalian melihat suku saya misalnya ya, Minang, tapi saya lahir besar di Medan, maka kami putra-putri Melayu ya dianggapnya. Putra-putri asli daerah. Kami sama-sama punya songket kan dengan Malaysia. Sama-sama punya songket dengan Riau ya. Nah, sehingga perlu kita identifikasi lagi gitu ya. Apakah ini baju adat Minang, Melayu, atau jangan-jangan Negeri Sembilan gitu ya, Malaysia. Nah, di Negeri Sembilan pun banyak orang kita juga, banyak orang Minang juga gitu ya, sehingga terjadi kemiripan di sini ya, terjadi kemiripan budaya. Nah, kemudian ada bendera merah putih, ini jelas, lalu lagu Indonesia Raya ya. Nah, pada intinya ya, secara esensial kepribadian sebagai identitas nasional satu bangsa merupakan keseluruhan atau totalitas dari kepribadian-kepribadian individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut ya. Jadi ketika kalian kemana-mana, baik di Indonesia sendiri, baik di luar negeri, bawalah jati diri bangsa Indonesia ya. Gitu. Indonesia kalau di luar negeri dikenal sebagai negara apa sih kira-kira? Kalau saya boleh minta pendapatnya ini. Maaf, saya minum ya. Seret juga ngajar dari jam 1 ya. Kira-kira Indonesia dikenal sebagai negara apa? Kalau misalnya, ya silakan. Siapa itu? Tadi ada yang raise hand kayaknya. Apa saya salah lihat? Mungkin saya panggil kali ya. Negara Lulu? Mbak, negara Ya, yang siapa punya tadi? banyak budaya sama bangsanya, Mbak. Gimana Rima? Sorry, agak delay tadi suaranya. Lembaga yang punya banyak budaya dan pulau. Ya, negara yang punya banyak budaya dan pulau. Lanjut, yang lain. Kira-kira kalau orang luar gitu ya, bangsa asing melihat kita, apa nih gitu? Wah, ini pasti orang Indonesia gitu. Kalau misalnya sebagai negara kepulauan, Mbak? Ya, tadi sudah disebut negara kepulauan. Yang lain? Negara agraris, Mbak. Negara agraris, betul. Tadi siapa yang jawab? Mbak. Negara Seribu Candi, Mbak. Negara Seribu Candi, ya. Ada juga yang bilang. Siti Rama, jawab apa tadi? Maritim. Maritim. Negara maritim. Ada lagi?
Ada negara apa gitu. Atau bangsa deh, bangsa. Kalau ngelihat ini pasti bangsa Indonesia gitu. Lulu mungkin? Tadi saya lihat Lulu ada ya? Mungkin itu juga Mbak, dikenal sebagai negara yang berada jamrut Katulistiwa. Ya, berada di pusat Katulistiwa, betul ya. Ada lagi? Kalau kalau saya boleh bilang ya, saat ini dengan ya sekitar 10 sampai 12 tahun silam ya, ketika saya keluar gitu ya, ke overseas gitu ya, untuk ke luar negeri, masih banyak dulu ya yang bilang Indonesia di Bali gitu ya, Bali di Indonesia gitu ya, atau mungkin misalnya di Indonesia itu pasti ya dekat-dekat Malaysia deh gitu ya. Ya iya, tapi di mananya Pak gitu ya. Kan harusnya lebih exactly gitu ya, jawabnya lebih tepat gitu. Nah, belakangan yang saya lihat ya, mungkin dengan pesatnya informasi ya, dengan banyaknya konten-konten di sosial media gitu ya. Bahkan orang luar pun ya, bangsa asing pun sudah mulai kenal gitu bahwa oh iya orang Indonesia itu tipikalnya begini, orangnya ramah gitu ya, banyak yang pakai jilbab misalnya atau sebagai World Islamic Country gitu ya, secara kuantitas gitu ya, kemudian negara yang makanannya rempahnya tuh kuat gitu, itu ada juga teman-teman saya yang bilang kayak gitu ya, rempah-rempahnya kuat. Terus negara yang selalu apa-apa dikasih sambal, itu juga ada teman saya bilang gitu. Negara yang selalu apa-apa dikasih kuah kacang gitu ya. Ada juga gitu, mungkin karena dia seringnya ke Jawa gitu ya. Nah, kemudian ya banyak gitu. Semoga citra itu akan tetap baik gitu ya, selama bangsanya pun menjaga jati diri ini tadi ya, menjaga karakter yang memang sudah terbentuk ya sejak awal gitu. Nah, kemudian ada sih ya, sebetulnya latar belakang itu kenapa sih Mbak perlu belajar karakter gitu ya. Nah, karakter bangsa itu memang pilar penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karakter itu diibaratkan kemudi ya, setirnya, sehingga kalian mau mencapai goal apapun, karakternya harus dalam track ya. Kemudian namun ya, fenomena ini sering juga gitu ya terlihat, misalnya perilaku masyarakat itu masih falsafah Pancasila itu juga sering ya, maksudnya masih ada gitu ya, sehingga kita ini juga harus pinter-pinter memilah dan memilih gitu ya, budaya yang masuk itu sebetulnya perlu diikuti semua atau tidak gitu ya. Kalau bagi saya pribadi seharusnya diikuti saja yang baik-baik, yang tidak yang bertentangan ya dengan Pancasila tentu tidak bisa kita ikuti ya. Nah, kemudian pembangunan karakter tentu ya dari konsensus nasional kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian untuk memperhatikan lingkungan strategis ya, regional dan global sebagai peluang sekaligus juga ancaman lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila ya. Sementara ini tadi ya, misalnya yang saya bilang tadi, wah sebetulnya kita tuh kalau lihat budaya luar harus mau diikuti nggak sih Mbak gitu ya? Kan nggak juga kan gitu. Kalau yang baik ya boleh kita ikuti gitu ya. Misalnya kalau kalian ngelihat sekarang nih Korea gitu ya, coba ikuti, jangan yang K-pop-nya doang gitu. Coba ikuti bagaimana kerasnya mereka belajar sehingga mereka punya industri yang semaju itu. Gitu ya. Seingat saya ya, dari survei-survei yang ada di penelitian menunjukkan bahwa jam belajar warga Korea itu bahkan lebih lama daripada kita. Ya. Singapura yang tetangga kita pun demikian. Ya, mereka bisa belajar dari pagi sampai tengah malam ya. Gitu. Bahkan masih ada yang jam 10, jam 11 itu di kampus. Ya. Dan kalau kalian mau tahu juga ya, saya pun pernah mengalami ujian itu kayak ujian Cinderella. Kenapa kami bilang Cinderella? Karena ujiannya jam 10 malam. Jam 11 malam gitu. Mulai jam 10 kelarnya jam 12 kan? Apalagi dulu kan kalau kayak saya ya, belum begitu belum ada COVID gitu ya, jadi ya tetap offline gitu kan. Nah,
Anak-anak di luar pun banyak begitu gitu ya. Makanya saya agak miris gitu ya ketika banyak media sosial membahas misalnya kaum rebahan gitu ya. Kalau yang kaum rebahan kayak Bill Gates mah dia rebahan juga per detik ngasilin dolar ya. Tapi yang rebahan kayak kita gitu kan ya. Nah, itu tuh nggak bisa gitu ya. Saya sering bilang gitu ya, tidak ada manusia yang terbangun ketika dia cuma di tempat tidur gitu. Ketika dia cuma rebahan gitu, itu nggak ada, nggak bisa ya. Semua manusia yang sukses, kalau kalian melihat semua tokoh-tokoh besar hari ini, baik itu di negeri ini ya ataupun di negara lain, tidak ada mereka yang berada di comfort zone. Tidak ada ya. Pasti di uncomfort zone. Ya, pasti di zona yang tidak nyaman, penuh pahit ya, painful gitu. Karena memang berjuang ya memang sekeras itu gitu. Masing-masing orang punya kategori sendiri ya untuk perjuangan gitu ya, punya meaningnya sendiri, punya interpretasi. Tapi yang pasti kalau untuk kita ya mahasiswa, akademisi, tentu bagaimana caranya kita ini aware gitu ya. Kita ini aware bahwa jadi berubah itu tidak hanya ini loh, maksudnya berubah itu dimulai dari hal-hal kecil. Dari kita sendiri misalnya, wah selama ini gue bangun jam 9 pagi ya. Coba angka 9-nya dibalik jadi angka 6 gitu ya. Bisa kan ya? Itu juga resolusi loh. Itu juga resolusi ya. Sampai hari ini pun saya tetap belajar loh. Ya apalagi kami dosen ya, maksudnya ya belajar ngajar gitu ya. Nah, tapi kalian-kalian yang mahasiswa yang punya waktu lebih banyak gitu ya, meski sama-sama kita punyanya 24 hours gitu ya. Tapi kalian kan punya waktu yang lebih fleksibel gitu. Kalian bisa ngapa-ngapain gitu ya, kalian bisa melakukan hal yang lebih produktif gitu ya. Sehingga terbentuk tuh karakter bahwa oh iya, saya memang karakter bangsa Indonesia itu ya kuat mental gitu ya. Berjuangnya juga kuat. Nah, itu yang harus ditekankan gitu kalau saya bilang ya. Karena betul loh, jujur aja saya bilang untuk catch up ya. Pendidikan kita dengan di luar itu memang effortnya emang gede banget gitu. Ya, jadi kalau kalian nih ya, kalian apalagi kalian gitu maksud saya ya. Kan pasti akan dikompetisikan kan, compete itu kan dengan regional dan global citizen. Jadi bukan cuma netizen di sosmed ya, tapi regional dan global citizen, sehingga harus punya competitiveness yang relatif lebih tinggi daripada kami gitu ya sebetulnya. Gitu ya. Nah, ini membangun jati diri bangsa berdasarkan Pancasila melalui olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa ya. Kenapa ini penting olah rasa ya? Karena sudah mulai banyak terjadi krisis moral gitu ya, sudah mulai banyak terjadi ansos ya, antisosial, sama-sama ketemu kok nggak senyum ya gitu. Kan kita tahu ya meski sama-sama pakai masker gitu ya. Terus misalnya mulai banyak orang yang kehilangan empati, padahal harusnya itu ditumbuhkan ya. Nah, kemudian jati diri sendiri itu dari dari literasi Jawa kuno ya, dari Empu Kanwa abad ke-9 yang melukiskan karakter dari Prabu Erlangga ya. Nah, jati diri sebagai kekuatan jiwa gitu ya, power of mind, kemudian akumulasi dari sifat, karakter, paham, semangat, kepribadian, moralitas, akhlak, keyakinan gitu ya, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari gitu ya. Nah, kita sering loh oh ya, tadi saya mau ini loh berbeda ya. Saya ini juga agak amazed juga gitu ya. Dulu ya saya ingat sekali kalau guru saya tanya jati diri kita itu bangsa yang gotong royong. Dulu kan kita ada mata pelajaran PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan gitu ya, wawasan kebangsaan di SD SMP pun sudah ada gitu ya. Nah, tapi begitu saya tanya di kelas-kelas mahasiswa ya, mulai jarang yang bilang gotong royong. Ya. Anggaplah misalnya berganti terminologi menjadi kerjasama gitu. Makanya ternyata bergeser ya. Nggak begitu banyak yang bilang gotong royong gitu. Hanya satu orang, paling satu atau dua orang gitu. Ya. Nah, padahal itu salah satu yang utama loh. Gotong royong itu salah satu yang utama. Ya. Karena memang kita bukan tipe bangsa yang individualistik sebetulnya.
tapi lebih kepada kelompok ya, maksudnya lebih mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi gitu ya, untuk kemaslahatan bersama. Kemudian nilai-nilai Pancasila tentu ada 5 pilar ya, ada transendensi, ada humanisasi, kebinekaan, musyawarah, dan keadilan. Nah, kemudian mengapa jati diri dan karakter bangsa itu penting? Kenapa? Ada yang bisa kasih insight? Untuk membedakan dari bangsa lain. Kenapa harus dibedakan, Zahra? Karena kan masing-masing kan apa ya, dari si masyarakat ini juga kan pasti kan punya sejarah yang beda, terus kayak nggak mau kan pasti disama-samain sama yang lain. Itu kan nggak mungkin kayak Indo mah sama aja kayak Malaysia gitu. Padahal kan beda gitu. Pembentukan negaranya beda, cara hidupnya juga beda. Pasti kan maunya dibeda-bedain sesuai sama yang bisa dilakuin. Oke, makasih. Yang lain? Supaya lebih mudah dikenal sama bangsa lain juga mungkin. Feiza, suaranya putus-putus. Supaya lebih mudah dikenal sama bangsa lain. Kenapa harus lebih mudah dikenal? Kalau misalkan punya jati diri sama karakter itu kan jadi bangsa lain itu bisa ngenalin kita kan, oh ini bangsa ini tuh jati dirinya kayak gini, terus karakter bangsanya kayak gini. Jadi dia lebih mudah untuk membedakan. Oke, makasih Feiza. Satu lagi mungkin? Ada yang bisa kasih insight? Kayak misalnya Jepang ya, dengan image bangsanya, masyarakat Jepang rajin baca buku gitu ya. Padahal ada juga sih yang mereka nggak baca buku di kereta ya, ada juga gitu ya. Saya menyaksikan langsung, nggak semua juga baca buku gitu ya. Tapi memang sebagian besar begitu ya. Sebagian besar mereka buka buku atau buka komik, bahkan minimal komik mereka baca di kereta gitu ya. Nah, itu tadi, jadi menciptakan karakter itu memang tidak mudah ya, supaya bisa dikenal dengan image yang memang baik gitu ya, dan memang sesuai dengan falsafah hidup kita Pancasila ya. Jadi sila 1 sampai sila 5 itulah sebetulnya implementasi nilai-nilai yang harus kita lakukan gitu ya, sebagai bangsa, sebagai individu dan sebagai bangsa ya. Sehingga tidak perlu lagi misalnya mempertentangkan agama dan Pancasila. Kenapa? Karena di sila 1 adalah apa? Sila 1? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, jelas ya, sehingga religion pun menjadi identitas ya. Gitu. Nah, maka agama dan Pancasila memang sejalan, memang sinkron dan saling komplementer gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, ini ada beberapa expertise yang mengkaji mengenai karakter bangsa gitu ya. Misalnya Lawrence Harrison dengan Samuel Huntington di sini, karakter bangsa menentukan kemajuan dan kemunduran satu bangsa. Ya, betul ya. Jadi kan nggak mungkin ya, misalnya karakter malas-malasan, tapi mau jadi negara superpower. Mungkin nggak sih? Enggak. Bahkan Tuhan mau kasih blessing juga, masa sih semalas ini gue jadiin superpower gitu misalnya. Kayaknya enggak juga. Enggak gitu kayaknya ya. Gitu. Jadi kalau Mbak mungkin laki Mbak gitu ya. Laki hanya untuk beberapa orang gitu ya. Jadi ya kalau memang mau bangsa itu maju ya memang harus rajin. Memang harus rajin, cerdas, berkarakter itu kan tadi. Nah, kemudian mental yang kuat gitu ya. Dulu kan sempat ada misalnya mental apa gitu ya, orang Indonesia nggak kuat mental atau apa gitu. Ya nggak juga gitu, kalau nggak kuat mental mah nggak merdeka kita hari ini. Ya, gitu. Tapi jangan dikit-dikit, misalnya juga banyak juga sih ya kayak di medsos gitu ya. Baperan gitu ya. Ya kadang memang agak ini juga sih saya pikir, maksudnya bukan masalah based on konteks ya harusnya gitu. Jadi bisa dikaji lagi gitu sebetulnya gitu ya, bukan cuma ini. Nah, jati diri ya. Ada yang sudah keliling nih negeri kita ini? Belum ya, sama saya juga belum ya. Saya yang hatam itu dari sini sampai Lampung.
Aceh sampai Lampung ya. Dari ujung Jawa sampai ujung Jawa saya pun hatam ya. Ke sini ya Bali dan lainnya saya hatam. Nah mulai dari sini nggak hatam nih, saya buta ya. Karena nggak pernah, saya belum pernah nih ke sini. Saya sudah sampai ke balik bumi, tapi ke sini pun saya belum sampai. Ya. Banyak yang begitu, banyak, jangan salah ya. Masih lebih murah saya pergi misalnya ke Thailand, ke Malaysia daripada ke sini nih, kan? Daripada ke Papua. Nah itu sistem ya, bagaimana misalnya nantinya pemerintah bisa membuat low cost ya untuk travel gitu ya, sehingga semua pulau-pulau yang kita punya yang 17.000 tadi bisa kita datangi gitu kan. Ya kan bener kan, mau ke Labuan Bajo aja, aduh kayaknya gue nabung dulu deh gitu ya. Tiketnya aja berapa gitu kan. Belum lagi sekarang antigen swab dan lainnya gitu ya. Nah bayangin nih, Indonesia, ini mungkin data lama ya, sekarang mungkin bahkan 200 berapa, 67 ya. Hampir 270 juta jiwa, dengan lebih dari 500 grup etnik, 17.000 pulau, kekayaan budaya, keanekaragaman budaya, dan kekayaan alami. Wajar ini menjadi rebutan. Ya, bayangin 500 grup etnik. Kalian kalau buat password, pakai bahasa etnik, nggak akan ada yang bobol. Iya, percaya sama saya. Kalian buat password nggak usah susah-susah. Pakai bahasa daerah kalian, nggak akan ada yang bisa bobol. Tahukah kalian, bahkan antropolog dari London sana itu ke Indonesia cuma untuk belajar bahasa etnis supaya bisa mengkombinasi satu kata dengan kata lain menjadi password yang tidak akan mungkin dibobol. Luar biasa ya. Luar biasa. Makanya kalau kalian buat password, pasti yang disarankan kan angka, huruf, dan kombinasi gitu ya, kombinasi simbol. Padahal itulah kenapa ini kembali ke misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lah tidak disarankan begitu, pakailah bahasa-bahasa suku gitu. Jamin saya, bahkan kalian pun mungkin lupa password kalian ya. Gitu. Ya. Nah, mereka memang sengaja gitu membuat ya yang penting ada angka, simbol dengan huruf karena sampai di situ sebetulnya pengetahuannya. Gitu. Sampai mereka harus capek-capek datang ke pulau-pulau kita ini untuk belajar bahasa. Supaya bisa membuat sandi-sandi unik yang tidak akan mungkin tidak akan mungkin dihack gitu ya. Nah, ini tantangan ya, ada globalisasi, kemudian heterogenitas kita yang tinggi juga menjadi tantangan ya di internal, misalnya terjadi perselisihan, misalnya clash gitu ya, konflik. Nah, itu juga sudah banyak terjadi ya. Nah, kemudian ini tadi ya, menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong gitu ya. Nah, ini kemudian ikatan-ikatan primordial, merajalelanya kekerasan. Nah, ini termasuk krisis moral ya, sehingga perlu memang pendidikan karakter ya. Nah, saya mungkin sampai sini paparan ya. Nanti kalian tolong dengan grup yang kalian punya gitu ya. Mungkin hanya 10 menit, saya nggak sampai ya, 7 menit lah ya. 7 menit mungkin, karena kan ada 7 kelompok ya. Kaitkan satu studi kasus ya, boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri, yang pasti terkait dengan jati diri ini, identitas nasional dan jati diri bangsa, kemudian dikaitkan dengan SDGs Goal 16. Boleh pilih salah satu nih, boleh peace, justice, and strong institution, atau ketiganya juga boleh. Tapi mengingat waktu, mungkin boleh dipilih saja salah satu dari Goal 16 ini. Bisa? Cukup jelas? Saya tunggu 7 menit, boleh nanti oral saja dipaparkan, atau boleh pakai slide, mungkin 1-2 slide saja cukup, ya. Sehingga tidak ada tugas rumah, ya, tapi tugas kelas. Bisa? Nanti saya remind lagi di 16.30 ya. Oke ya, sampai sini atau sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas ya? Semuanya kerja ya, maksudnya bagi-bagi kelompok kan mudah ya.
Yang penting kan selama pertemuan saya ini yang penting ada kelompok gitu. Nah, ketika nanti ada dosen lain di pertemuan selanjutnya ya terserah bagaimana mekanisme pembelajarannya gitu ya. Oke, saya tunggu ya, bisa ya. Saya izin sholat asar sebentar ya. Terima kasih. Ini kelompok mau gimana, guys? Langsung tentuin aja. Bebas. Lo tentuin game. Bebas. Gimana nentuinnya ya? Maksudnya bebas aja biar cepet. Gimana ya?
Udah bisa kita mulai? Bisa? Ada yang sudah ready? Disampaikan secara lisan pun nggak apa-apa, nggak ada file PowerPoint-nya itu nggak masalah. Silahkan, kelompok siapa? Mbak, belum Mbak, boleh minta tambahan waktu nggak Mbak? 2 menit ya? Saya? Saya tunggu 2 menit ya. Oke, kita mulai aja ya. Silakan kelompok. Oh, sorry.
Ya, kelompoknya Najwa mungkin. Biar kita agak cepet ini. Atau yang lain duluan juga boleh. Silakan. Ayo, nggak ada benar salah. Yang penting kita diskusi mengenai studi kasus yang sudah kalian bahas gitu dengan kelompok kalian. Silakan. Kalau nggak kelar jadi tugas rumah loh. Mending tugas sekarang kan. Ayo dulu. Audrey, Herta. Silakan. Halo, ini kok nggak ada yang respon? Tunggu sebentar, Mbak. Ini lagi menyusun kalimatnya dulu, Mbak. Ada yang kira-kira mau share screen apa enggak? Kalau share screen saya jadikan co-host. Silakan, Muhammad Zamirul Hakim, silakan. Silakan, Muhammad Zamirul. Sebentar, Mbak. Maaf. Lagi nyusun kalimatnya, Mbak. Sebentar. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Oh, iya. Ini sampai maghrib kita begini, kalau nggak ada yang mulai. Ayo, silakan.
Mbak, saya boleh mulai duluan, Mbak? Ya, silakan Farah. Sebelumnya izin off kamera ya, Mbak. Oke. Dan dari kelompok 3, ada Evi Noel, ada Asia Aska, Herta, sama Ibu Dava dan Sri Rahma. Sri Putri. Kita mau bahas tentang yang peace, terus dikaitkan sama negara Palestina. Berdasarkan sejarah, Palestina itu kan selalu jadi bahan rebutan. Nah, negara lain itu pengen ngegantiin identitas negara Palestina itu sendiri, mulai dari negara benderanya, terus yang lain-lainnya juga. Mungkin dilanjutkan dengan teman saya, Evin, Mbak. Oh iya, satu orang aja yang present, nggak apa-apa. Biar efisiensi waktunya. Tapi kalau memang satu kelompoknya ngasih contoh atau apa, silakan, nggak apa-apa. Halo Mbak, saya mau melanjutin yang Farah tadi. Mhm. Nah, konflik Palestina itu kan kayak konflik tanpa ujung ya sampai saat ini. Sedangkan pihak-pihak yang dari barat itu kayak tutup mata, malah sekarang pada lebih peduli ke negara yang baru diserang saat ini tuh, Ukraina sama Rusia. PBB juga bilang kayak pelanggaran HAM di Ukraina banyak segala macam, tapi kayak negara-negara Timur Tengah kayak contoh Palestina sendiri itu juga kayak nggak diperhatiin loh Mbak. Nah kita tuh makanya kayak peace-nya itu kayak susah dicapai buat negara-negara Timur Tengah karena kayak ada faktor politik juga yang bikin negara-negara Islam itu sama negara Barat makin dipojokin terus biar tidak maju-maju Mbak. Sedangkan di mata dunia juga kan semua manusia seharusnya sama. Tapi buat masalah ini jadi masalah nggak berujung yang dimana malah banyak negara-negara Barat yang mendukung tindakan Israel itu juga menjadikan Palestina direbut kembali gitu karena kebanyakan orang percaya bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel dan perebutan konflik kota suci Yerusalem itu juga konflik yang belum lama, maksudnya udah lama juga, nggak baru-baru ini terjadi. Udah dari perang salib dulu juga memperebutkan kota suci Yerusalem itu. Nah, makanya menurut kelompok kita itu seharusnya mata dunia harus lebih tertuju juga ke negara-negara konflik Timur Tengah, terutama disebabkan oleh adanya campur tangan dari negara Barat, Mbak. Terima kasih. Oke, good. Makasih, Evin. Kelompok lain, silakan. Kelompok saya, Mbak. Boleh. Silakan, Zamirul. Di kelompok saya ada Rahmat Iskandar, Faiza Nabila, Lulu Haura, sama Dia Sekar. Saya mau jelasin yang peace, Mbak. Studi kasusnya itu kan Indonesia kan dikenal sebagai negara yang budayanya beragam, tapi di Indonesia itu satu negara yang utuh, ada perdamaian dalam keberagaman. Misalkan dalam hal agama ya, kan ada 5 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Nah, contoh studi kasus tentang keterkaitannya itu ada keberadaan masjid dan rumah ibadah, masjid dan gereja yang berdampingan, misalkan kayak Istiqlal dan katedral, gereja katedral gitu. Terima kasih. Oke, makasih Muhammad Zamirul. Selanjutnya. Saya boleh Mbak? Steven, silakan. Di kelompok saya ada saya, Steven Yeskiel, Azahra Malika, Farisa Azahra, Nadia Puspita, sama Evelinda Abigail. Kita mau ngambil SDG 16 ini yang peace, berhubungan juga dengan Ukraina juga soal peace ini. Kan kita bicara peace ini berarti kan bicara tentang kedamaian, sedangkan di Ukraina sekarang seperti yang kita tahu itu sedang terjadi perang ya. Ditambah lagi juga perang ini bukan sebuah perang yang simpel semacam perang invasi untuk mendapatkan wilayah saja, tetapi ini juga berhubungan dengan identitas suatu negara. Jadi sebenarnya Ukraina ini pada dasarnya itu dalam bentuk invasi Rusia ini tuh untuk membentuk bahwa
terjadi dua persepsi yang berbeda di dalam invasi ini. Ini berhubungan dengan SDGs ini. Soalnya dari sisi Rusia atau sisi timur itu melihat Ukraina itu sebagai bagian dari Rusia, rasnya Rusia. Dari rasnya itu ras Rusian bukan Ukraine. Tetapi dari sisi Barat akibat karena perubahan tahun setelah pecahnya Uni Soviet itu melihat Ukraina itu sebagai Ukraine, negara terpisah. Dan ini juga kasusnya berhubungan dengan Indonesia, terutama kasus Papua, di mana banyak saudara-saudara kita di timur itu sudah melihat Papua itu sebagai bagian dari Pasifis, dan Jawa dan sekitarnya itu tuh bagian dari Asia. Jadi terjadi pembagian persepsi yang terjadi akibat perubahan bertahun-tahun. Jadi ini perlu ada perubahan identitas, perlu ada perdamaian antara kedua pihak ini dalam menentukan identitas kita sebagai satu bangsa. Itu ingin dilihat. Peace ini tuh dalam hal ini tuh peace kita itu adalah peace itu jembatan identitas bangsa yang ingin kita capai itu apa? Peace itu jadi ini emang berhubungan. Kalau misalkan kita ingin perdamaian, kita harus menentukan identitas bangsa kita dalam hal perdamaian ini apa. Jadi seperti di Ukraina ini sedang terjadi krisis identitas seperti yang saat ini terjadi, sehingga dia tidak bisa menentukan posisi dia apa. Karena kalau kita lihat di Donbas, itu orang-orang menyatakan diri mereka itu bagian dari Rusia, tetapi kalau kita pergi ke Kiev, mereka itu bagian dari Ukraina menyatakannya. Jadi ini bisa terjadi faktor yang perpecahan bangsa, sehingga perlu ada peace yang perlu dijalani. Ini juga berhubungan dengan Indonesia yang ditakutkan akan terjadi antara Papua pecah dengan Indonesia. Seperti itu sih Mbak. Terima kasih. Ya, makasih Stephen. Lanjut. 4 kelompok lagi ya. Silakan. Kelompok mana yang belum? Putri Anjani sudah apa belum? Sudah Bu, tadi yang pertama Bu, di kelompok. Kelompoknya Rima sudah? Belum, Kak. Silakan Rima. Oke, jadi kita ini memilih untuk bahas justice. Pas kita nyari kasus justice ini yang di Indonesia ternyata banyak juga kasusnya kayak ketimpangan gender, terus pengadilan untuk para koruptor yang masih lemah, nggak adil, terus juga justice bagi orang-orang yang butuh pendidikan, itu kan beda banget ya di antara negara kota di ibu kota dengan daerah yang masih tertinggal. Nah, di ketimpangan gender sendiri itu menurut saya di Indonesia itu entah kenapa hak-hak wanita masih sangat kurang. Seperti misalnya di dalam suatu organisasi atau mungkin perempuan itu bisa berpotensi menjadi ketua, cuman ujung-ujungnya mereka menjadi wakil dari organisasi itu. Nah, itu karena apa? Karena nanti pasti alasannya nggak jauh-jauh dari ini kan cewek gitu, kita nggak mau nanti kerjanya kuat-kuat sebagai ketua atau nanti takut berhalangan atau hamil atau gimana gitu. Itu menurut aku nggak make sense dan masih mengutamakan gender banget, dan itu masih bahkan di ibu kota aja masih terlihat gitu. Terus juga di sosial media juga banyak gitu yang ngasih tips kayak khusus cewek nih cara nyuci yang benar atau gini-gini. Nah itu menurut aku benar-benar gak adil ya. Dan di Indonesia itu entah kenapa susah banget untuk diatasinya ketimpangan gender ini. Mungkin karena budayanya yang dari dulu juga banyak adat yang udah jadi konkretnya perempuan tuh untuk jadi rumah tangga dan nggak boleh ngapa-ngapain. Terus jadinya nanti berujung salah paham gitu. Jadi misalnya perempuan pun pengen bertindak lebih, jadi disalahin gitu di mata orang-orang. Jadi kayak gitu sih untuk mengatasi permasalahan ini juga banyak yang masih tabu apalagi di generasi X, Y, Z itu masih kita banget kayak gitu sih Mbak Asih. Ya, oke, makasih Rima. Ada 2 lagi ya? Apa 3? Ayo, diburu 3 kelompok lagi.
Kelompoknya Ibnu Dafa sudah? Sudah Mbak, tadi Sudah yang apa belum? pertama. Sudah ya. Rahmat Iskandar? Sudah Mbak, tadi sama Sudah. Zamia Hakim. Gaisan sudah? Tadi Rima Mbak, kelompoknya Rima. Terus ini yang belum yang mana ini? Zahwan. Zahwan sudah? Zahwan Arfali? Iya Mbak, Halo. lagi disiapin. Sebentar, ini bentar lagi siap Mbak. Silakan. Sambil menunggu kelompok Zahwan, yang lain siapa lagi? Asia sudah belum? Udah Mbak yang pertama. Udah ya. Mutiara. Udah Mbak, tadi sama Rima. Oh, Mutiara juga baru 5. Saya mau menjawab untuk kelompok saya, Mbak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Ahmad Dipa. Untuk kelompoknya terdiri dari Alia Rosyadi, Azahra Maharani, sama Naila. Iya, Naila. Baik, saya akan mengangkat isu soal social credit system di Cina, Mbak. Karena itu merupakan social credit system di mana itu mengandung kontroversi sebetulnya. Karena begini, social credit system itu dikenakan pada masyarakat Cina yang memiliki sistem track record yang rendah. Mereka punya track record, contohnya seorang ayah merupakan mantan kriminal atau mantan buronan. Nah, hal ini berdampak pada anak-anak mereka, di mana mereka terkena social credit system yang jelek sehingga berdampak pada pendidikan mereka, pekerjaan mereka, kemudian lika-liku untuk mereka berpergian, itu mereka diawasi oleh pemerintah Cina. Justru ini pandangan ini orang-orang Barat memandang bahwa ini sebuah bentuk kediktatoran, suatu ketidakadilan pada rakyat-rakyat yang dia tidak tahu orang tuanya itu mempunyai track record yang buruk. Kakek-kakek mereka mempunyai track record yang buruk sehingga mereka anak-anak ini tidak dapat berkembang dengan sangat baik. Lalu kemudian mereka juga diawasi melalui digital yang namanya Laolai. Mereka mempunyai aplikasi bernama Laolai untuk men-track orang-orang ini bahwa social credit system ini perlu diawasi, sangat-sangat diawasi oleh institusi pemerintah. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat mengecam dan menjadi kontroversi internasional ya, karena memang mereka sangat-sangat tidak diperlakukan dengan sangat. Jadi intervensi pemerintah sangat-sangat penuh dalam orang-orang ini. Nah, ini menimbulkan ketidakadilan, kemudian kesenjangan, dan juga adanya ketimpangan sosial di sini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, makasih Ahmad Dipa. Kelompok selanjutnya. Ya, saya pernah tonton juga itu videonya social credit system. Jadi kalau dia berperilaku baik, maka dia punya fasilitas yang lebih luas gitu ya. Sementara kalau sebaliknya, ya bahkan mereka tidak punya akses gitu ya, diawasi jadi surveillance gitu ya, sehingga menimbulkan pros and cons juga sebetulnya di sini. 2 kelompok lagi, silahkan. Aldia sudah? Farah Fauzia sudah ya? Apa belum? Sudah, Mbak. Sudah. Yang belum siapa nih? Safinka? Oh, iya, Mbak. Ya, silakan Safinka. Mbak, tadi aku lupa nyebutin satu nama lagi, namanya Zahwan ya, Mbak. Oh, Zahwan, oh ya. Iya, terima kasih. Nanti tolong ketua kelasnya di sini buat ya nama kelompok dengan kelompoknya, jadi saya juga kenal gitu. Ya. Silahkan. Tadi kelompoknya siapa tadi yang mau paparan? Kelompok saya, Mbak. Ya, siapa ini? Magda, silakan. Ya, kelompok saya ada Fadli, ada Kaila, Najwa, Safinka, sama Azahra Maharani. Di sini
kita mau menjelaskan secara singkat aja di mana orang Indonesia itu terkenal dengan budayanya dengan masyarakat yang memiliki rasa nggak enakan kepada sesama, jadi people pleaser. Di mana jika masyarakat merupakan seseorang yang nggak enakan, itu berpengaruh pada kemampuan dan kapabilitas masyarakat dalam dunia kerja dan membuat etos kerja masyarakat menjadi kurang optimal. Dan ketika kita di suatu institusi atau kelompok tuh jadi susah berkembang karena apa-apa nggak enakan dan terlalu banyak segannya. Dan jadi kita kurang maksimal dalam menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara. Begitu dari kami, Mbak. Terima kasih. Ya, makasih Magda. Ya, people pleaser ini nggak semuanya bagus juga ya. Gitu. Karena tidak semua orang bisa kita serve ya. Sebaik ataupun sama antara satu dengan yang lain gitu ya. Gitu. Baik, silahkan yang lain. Satu kelompok lagi nih, seingat saya. Apa sudah semua? Sudah semua atau masih ada satu lagi? Oke, mungkin sudah semua ya. Nah, saya garis bawahi ya, mungkin dari yang sudah kalian sampaikan gitu ya. Memang goals SDGs yang ke-16 itu kan peace, justice, strong institution ya. Jadi memang ketiganya itu memang tidak mudah untuk diimplementasikan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi memang dibutuhkan jati diri, dibutuhkan karakter, dan pastinya itu tadi ya, sistem ataupun institusi yang memang kuat ya. Karena untuk mendamaikan gitu ya, ataupun menciptakan kondisi yang kondusif, itu tidak hanya dari individu dan individu atau kelompok dengan kelompok, tapi juga bahkan institusi ataupun organisasi yang memang merupakan stakeholder gitu ya, dari ataupun para pemangku kepentingan dari daerah tersebut gitu ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nah, kemudian ada banyak sebetulnya cara bagaimana bagaimana satu bangsa bisa berdamai dengan bangsa lain, ataupun satu suku bisa berdamai dengan suku lain, ataupun yang tadi misalnya seperti gender gitu ya. Nah, itu kan lebih kepada klasifikasi kelompok ya. Jadi padahal kalau kita mengacu kepada undang-undang kita gitu ya, semua orang itu diperlakukan sama. Semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara, memiliki tugas yang tugas sesuai dengan profesinya masing-masing sebagai warga negara, punya hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga boleh-boleh saja begitu ya, misalnya perempuan memperoleh pekerjaan, perempuan memperoleh posisi misalnya di satu institusi, dan perempuan juga boleh untuk memperoleh kursi gitu ya, untuk di legislasi ataupun eksekutif ataupun yudikatif misalnya. Nah, itu boleh gitu ya, sehingga siapapun itu tidak lagi dilihat dari ras, dari gender, dari agamanya, tapi lebih kepada kapasitas ataupun kapabilitas yang dia miliki untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, tentu dengan semangat Pancasila, dengan ideologi Pancasila kita, dan selalu berlandaskan juga gitu ya, punya fundamen yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu ya. Baik, saya pikir saya cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah di jam yang sama, di waktu yang sama. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga keluarga di rumah juga selalu sehat ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, apapun itu mata kuliahnya ya. Saya izin stop record dulu ya.